Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai diagram konteks fixed assets atau aset tetap. Nah, di sini yang pertama yaitu ada vendor atau pemasok, yang dimana vendor adalah pihak eksternal yang menyediakan barang atau aset tetap yang dibutuhkan oleh perusahaan. Misalnya, mesin, peralatan, atau kendaraan. Nah, di sini peran vendor sendiri itu yaitu vendor itu menerima purchase order yang dibuat oleh departemen pengguna dan mengirimkan barang sesuai dengan pesanan tersebut. Yang kedua yaitu setelah barang diterima oleh perusahaan, vendor mengirimkan invoice atau tagihan yang mencatat jumlah yang harus dibayar oleh perusahaan. Terus yang kedua itu bagaimana sih proses yang terlibat pada vendor. Nah, di sini yang pertama itu ada pengiriman barang. Vendor mengirimkan aset yang dipesan berdasarkan PO atau purchase order. Yang kedua yaitu pengiriman invoice. Setelah pengiriman barang, vendor itu mengirimkan invoice untuk transaksi yang terjadi. Yang ketiga yaitu kepatuhan pada kontrak. Nah, vendor harus mematuhi syarat yang tercantum dalam kontrak atau perjanjian pembelian yang ada antara vendor dan perusahaan. Yang kedua itu ada departemen pengguna. Nah, departemen pengguna itu adalah unit internal yang membutuhkan aset tetap untuk keperluan operasionalnya. Misalkan departemen teknik yang memerlukan mesin untuk produksi atau departemen IT yang membutuhkan perangkat keras. Nah, peran departemen pengguna itu yang pertama itu yang pastinya mempersiapkan PO atau purchase order. Departemen pengguna membuat PO yang dikirimkan kepada vendor. PO mencakup spesifikasi barang, jumlah, harga, dan kondisi pengiriman. Yang kedua yaitu menerima barang dan invoice. Setelah barang diterima, departemen pengguna itu memverifikasi barang yang diterima sesuai dengan tercantum dalam purchase order atau PO dan kemudian mencatatnya. Kemudian yang ketiga yaitu laporan penerimaan. Departemen pengguna ini juga membuat laporan penerimaan untuk memastikan bahwa barang diterima itu sesuai dengan pesanannya, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Nah, untuk tanggung jawab utama dari departemen pengguna itu yaitu pertama menyusun PO untuk pengadaan aset tetap, yang kedua itu memastikan barang diterima dengan kondisi baik dan sesuai dengan spesifikasi yang diminta, dan yang terakhir itu mengelola dan mencatat penggunaan aset tetap setelah diterima. Lalu yang ketiga ada Departemen Pengeluaran Kas. Jadi Departemen Pengeluaran Kas itu adalah unit yang bertanggung jawab untuk memverifikasi dan memproses pembayaran kepada vendor. Departemen ini juga bertugas untuk mencatat transaksi pembayaran ke dalam jurnal kas. Peran Departemen Pengeluaran Kas itu yang pertama adalah verifikasi invoice. Jadi setelah menerima invoice dari vendor, Departemen Pengeluaran Kas memverifikasi kecocokan antara invoice dan laporan penerimaan yang dibuat oleh Departemen Pengguna. Lalu peran yang kedua adalah pembayaran. Jika semuanya sudah sesuai, Departemen Pengeluaran Kas akan memproses pembayaran kepada vendor baik melalui transfer atau cek. Lalu peran yang selanjutnya adalah mencatat pembayaran. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Lalu peran selanjutnya adalah pembuatan voucher jurnal. Untuk setiap transaksi pembayaran, departemen ini juga menyusun voucher jurnal yang akan digunakan untuk memperbarui buku besar. Lalu yang keempat adalah subledger aset tetap, yang merupakan bagian dari sistem akuntansi yang mencatat semua transaksi terkait dengan aset tetap. Di sini informasi detail tentang setiap aset tetap dikelola dan diperbarui. Peran subledger aset tetap yang pertama adalah pencatatan aset. Setiap aset yang dibeli dicatat dengan detail seperti harga perolehan, lokasi, tanggal pembelian, dan kondisi aset tersebut. Lalu peran yang kedua adalah depresiasi. Depresiasi dihitung berdasarkan umur ekonomis aset dan disesuaikan setiap periode, misalnya bulanan atau tahunan. Lalu peran selanjutnya adalah pembaruan aset. Setiap perubahan terkait aset seperti pemindahan lokasi atau penjualan juga dicatat dalam subledger ini. Lalu peran selanjutnya adalah laporan. Subledger ini menghasilkan berbagai laporan terkait dengan status dan nilai aset tetap, seperti laporan depresiasi dan laporan disposal. Lalu tanggung jawab utama dari subledger aset tetap ini adalah memastikan bahwa semua aset tetap tercatat dengan akurat, mengelola perhitungan depresiasi aset tetap, dan menyusun laporan yang menggambarkan status aset tetap. Lalu yang kelima ada buku besar atau general ledger, yang merupakan tempat pencatatan semua transaksi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Buku besar mencatat seluruh akun yang digunakan perusahaan, termasuk akun aset tetap, akun depresiasi, dan akun terkait lainnya. Peran buku besar yaitu yang pertama adalah pencatatan transaksi. Setiap transaksi yang terjadi terkait dengan aset tetap seperti pembelian, pembayaran, dan depresiasi diposting ke dalam buku besar setelah disiapkan oleh voucher jurnal. Lalu peran yang kedua adalah pembaharuan akun aset tetap. Buku besar mengupdate akun aset tetap yang mencatat nilai perolehan aset dan akun depresiasi yang mencatat penyusutan nilai aset. Lalu peran yang selanjutnya adalah laporan keuangan. Data yang tercatat dalam buku besar digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan, seperti neraca dan laporan laba rugi yang menggambarkan nilai aset tetap yang dimiliki dan dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Lalu tanggung jawab utama dari buku besar ini adalah memastikan bahwa transaksi keuangan dicatat secara akurat dan tepat waktu. Lalu tanggung jawab selanjutnya adalah mengelola dan memperbarui akun-akun yang berhubungan dengan aset tetap dan menyusun laporan keuangan yang menggambarkan status keuangan perusahaan secara keseluruhan. Prosedur akuisisi dan pemeliharaan aset Surabaya Co. diawali dengan proses vendor. Pertama, dilakukan pesanan pembelian ke vendor, kemudian vendor akan memproses pemesanan, lalu mempersiapkan pesanan yang diberikan kepada proses kedua, proses departemen pengguna, beserta faktur dan aset. Departemen pengguna kemudian mempersiapkan pesanan pembelian kepada vendor dan vendor akan mengirimkan aset dan faktur.
Setelahnya, Departemen Pengguna membuat laporan penerimaan untuk konfirmasi aset tetap. Lalu, proses konfirmasi aset tetap memberikan laporan penerimaan aset kepada proses pencairan kas. Departemen Pengeluaran kas akan memverifikasi faktur sebelum melakukan pembayaran kepada vendor. Kemudian, pembayaran dicatat dalam proses jurnal pengeluaran kas yang kemudian akan diterbitkannya cek untuk vendor. Terakhir, Departemen Prosedur Akuisisi dan Pemeliharaan Aset Surabaya Co. diawali dengan proses voucher jurnal sebelum proses pencatatan aset tetap. Selanjutnya, manajer aset yang memberikan data terkait aset tetap seperti biaya akuisisi, tanggal pembelian, lokasi aset, dan informasi lainnya kepada proses kelola informasi aset tetap. Data ini kemudian diperbarui dalam subbuku besar aset tetap yang berfungsi sebagai basis data untuk menyimpan informasi semua aset tetap secara struktur. Dari proses ini, data penggunaan aset juga dikirim ke hitung penyusutan untuk menghitung mulai penyusutan aset berdasarkan penggunaannya. Hasil perhitungan ini dicatat dalam laporan penyusutan yang akan digunakan untuk pelaporan lebih lanjut. Jika terdapat aset yang dilepaskan, proses kelola informasi aset tetap mengirimkan data pelepasan aset ke catat pelepasan aset, di mana data transaksi pelepasan seperti tanggal dan nilai aset yang dilepaskan dicatat dalam laporan pelepasan. Sementara itu, akuntan menyediakan data jurnal voucher yang kemudian dicatat oleh proses pencatatan jurnal voucher. Hasil pencatatan ini diteruskan ke buku besar umum yang juga diperbarui dengan data aset tetap dari subbuku besar aset tetap untuk memastikan kondisi data keuangan. Proses selanjutnya adalah integrasi dan kontrol yang mengintegrasikan data dari laporan penyusutan dan laporan pelepasan untuk memverifikasi keakuratan informasi keuangan. Setelah integrasi selesai, laporan keuangan yang dihasilkan dikirimkan kembali kepada manajer aset untuk ditinjau dan digunakan dalam pengambilan keputusan yang strategis. Kelemahan dalam proses pengajian dan solusi dalam penguatan internal. Kelemahan dalam proses pengajian. Yang pertama, kurangnya pemisahan tugas dalam proses pembayaran. Kedua, kurangnya dokumentasi yang cukup untuk penggunaan aset. Yang ketiga, pengendalian yang tidak cukup dalam penghapusan aset. Sekarang saya akan jelaskan solusi dalam penguatan pengendalian internal. Yang pertama, kontrol akses dan keamanan. Yang kedua, rekonsiliasi dan audit berkala. Yang ketiga, pelatihan dan kesadaran. Yang keempat, implementasi jejak audit. Dengan mengatasi kelemahan-kelemahan ini dan menerapkan solusi yang diusulkan, Surabaya CO dapat memperkuat pengendalian internal dan mengurangi risiko kesalahan, penipuan, serta ketidakpatuhan dalam proses pengelolaan aset tetap.